Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal qalu adghathu ahlam. Bahkan orang-orang kafir itu berkata Al-Quran itu sama seperti ucapan orang-orang yang mimpinya kacau. Baliftarahu, bahkan itu adalah buatan yang diada-adakan oleh Muhammad. Bal huwa syair, bahkan Muhammad itu adalah penyair. Falyatina bi ayah kama ursilal awwalun, coba dia mendatangkan kepada kita satu mukjizat saja seperti yang Allah utus rasul-rasul terdahulu dengan mukjizat itu. Ma amanat qablahu min qaryatin ahlaknaha, tidaklah ada penduduk desa sebelum mereka yang beriman yang kami binasakan. Afahum yu'minun, apakah mereka akan beriman jika didatangkan mukjizat tersebut? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yazkur ta'ala ittifaqal muqaddibin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi minal Qur'anil azim wa annahum saffahuhu wa qalu fihi al-aqawila al-batilata al-mukhtalifata. Fata'atan yaqulun adghatu ahlamin bimanzilati kalamin na'im al-hadi alladhi la yakhussu bima yaqul. Wa ta'atan yaqulun iftarahu wahtalaqahu wa taqawwalahu min indi nafsihi. Wa ta'atan yaqulun innahu syairun wa ma ja'a bihi syi'run. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kedustaan para pendusta yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan menentang Al-Quranul Azim yang beliau bawa, bahwa mereka membodoh-bodohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan-perkataan yang batil, yang bermacam-macam. Terkadang mereka berkata adghathu ahlam, yakni apa yang disampaikan oleh Muhammad itu sama seperti ucapan orang tidur yang sedang mimpi, yang tidak merasa apa yang diucapkan, sedang menggigau. Ya. Terkadang mereka berkata apa yang diucapkan Muhammad itu diada-adakan sendiri oleh dirinya. Terkadang mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penyair dan apa yang dibawa adalah syair-syair. Wa kullu man lahu adna ma'rifatin bil waqi' min halati rasuli wa nadhara fi hadha alladhi ja'a bih jazman la yaqbalu syak annahu ajadul kalami wa alahu wa annahu min indillah wa anna ahadan minal bashar la yaqdiru ala ityani bimithli ba'dih kama tahadda Allahu a'da'ahu bidzalik liyu'aridu ma'a tawafuri da'awihim ma'a tawafuri dawaihim limu'aradatihi wa adawatihi falam yaqdiru ala syai'in min mu'aradatihi wa hum ya'lamuna dzalik wa illa faman ladzi aqamahum wa aqadahum wa aqadda madaji'ahum wa balbala alsinatahum ila al-haq alladhi la yaqumu law syai' wa innama yaquluna hadhil aqwala fihi haitsu lam yu'minu bih tanfiran anhu liman lam ya'rifu wa huwa akbarul ayatil mustamirrah ad-dallati ala sihhati ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi wa huwa kafin syafin faman talaba dalilan ghairahu aw iqtaraha ayatan min ayati siwahu fa huwa jahil zalim musbihun li haula'il mu'anidin alladzina kadzdzabuhu wa talabu min ayati al-ikhtirah ma huwa adharu syai'a alayhim wa laysa lahum fiha maslahah li'annahum in kana qasduhum ma'rifatul haqqi idza tabayyana daliluhu faqad tabayyana daliluhu biduniha wa in kana qasduhum at-ta'jizu wa in kana qasduhum at-ta'jiza wa iqamatal udri li anfusihim illam ya'ti bima talabu fa innahum bi hadhil halah ala fard ityani ma talabu min al-ayat la yu'minuna qat'an falau ja'atum kullu ayah la yu'minuna hatta yarawul adab al-alim. Bagi orang yang sedikit saja mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melihat sebentar saja apa yang beliau bawa, maka dia akan memastikan tanpa keraguan bahwa Al-Quran itu adalah kalam yang paling mulia dan yang paling tinggi, dan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah, dan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan walaupun sebagiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menantang musuh-musuhnya untuk melakukan hal tersebut.
akan mereka yang banyak menuduh untuk menentang dan memusuhinya dapat pelajaran, tapi tidak mampu sedikit pun mereka melawan. Mereka mengetahui hal itu. Jika memang tidak demikian, maka apa motivasi yang menyebabkan mereka melawan, yang menyebabkan mereka terus-menerus menjatuhkan dan terus-menerus berkomentar lisan-lisannya, kecuali kebenaran yang memang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Mereka mengucapkan perkataan-perkataan ini karena memang mereka itu tidak beriman. Tujuannya adalah membuat orang lari darinya bagi yang memang belum mengenalnya. Padahal apa yang beliau bawa merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa, yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar dan jujur. Al-Quran itu mencukupi, memuaskan. Maka para siapa yang mencari dalil selain Al-Quran atau membikin-bikin ayat-ayat selain Al-Quran, maka dia adalah orang bodoh, orang zalim, persis seperti para penentang yang mendustakan Rasul dan menuntut untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat yang justru bisa membahayakan mereka sendiri. Mereka tidak mendapatkan maslahat darinya. Karena jika tujuan mereka adalah untuk mengetahui kebenaran, jika telah jelas dalilnya, maka sungguh dalil telah jelas tempat mendatangkan mukjizat selain itu. Tapi kalau tujuan mereka itu hanya semata-mata melemahkan atau mencari-cari uzur untuk diri mereka agar tidak beriman, jika apa yang mereka inginkan tidak dituruti dalam keadaan seperti ini, maka seandainya apa yang mereka inginkan dituruti, pasti mereka tidak akan beriman. Bahkan jika didatangkan setiap mukjizat yang mereka inginkan, mereka tetap tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih dengan mata kepala mereka. Walihada qala Allahu anhum fayatina bi ayah kama ursilal awwalun. Ay kana qahsarih wa asa Musa wa nahwi dzalika. Qala Allah ma amanat qablahu min qaryatin ahlaknaha. Ay bihadil ayatil muqtarihah wa innama sunnatuhu taqtadi anna man talabaha thumma hasalat lahu falam yu'min ayyu ajilahu bi'uqubah fal awwalun ma amanu biha afa yu'minu haula'i biha mal ladzi faddalahum ala ulaik wa mal khair alladzi fihim yaqtadi al iman inda wujudiha. Wahada istifham bimakna nafi, ay la yakunu dzalika minhum abada. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, para pendusta. Coba Muhammad mendatangkan untuk kita satu mukjizat saja, seperti yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, seperti unta betina Nabi Solih, tongkatnya Nabi Musa atau semisal itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, penduduk negeri sebelum mereka setelah didatangkan mukjizat itu tidak beriman, maka kami hancurkan mereka dengan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Sungguh termasuk sunatullah
Barang siapa yang minta didatangkan mukjizat, kemudian mukjizat itu benar-benar didatangkan, kemudian yang minta itu tidak beriman, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuk mereka. Orang-orang terdahulu terbukti tidak beriman setelah datang mukjizat itu. Apakah mereka, para pendusta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan beriman jika mukjizat yang mereka minta didatangkan? Apa yang melebihkan mereka dari orang-orang terdahulu? Kebaikan apa yang mereka miliki yang menyebabkan mereka akan beriman ketika ada mukjizat yang mereka minta? Istifham dalam ayat ini memiliki makna nafi, artinya mereka juga tidak akan beriman selamanya. Baik. Dalam ayat yang kelima sampai yang keenam ini, barakofikum, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tindakan-tindakan batil yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, terkhusus pembesar-pembesar mereka, dalam rangka membuat manusia lari dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin hari dakwah beliau semakin terdengar luas oleh masyarakat, sedikit demi sedikit banyak yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala dan beriman. Maka tokoh-tokoh Quraisy merasa gelisah, mereka khawatir semuanya nanti beriman. Maka mereka berusaha untuk memanas-manasi keadaan, menjatuhkan harkat dan martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi beliau julukan-julukan yang jelek supaya masyarakat menjauh dari beliau. Nah, Al-Quran disanakan seperti orang yang mimpi dalam tidurnya terus menggigau, adghatu ahlam. Atau mereka menuduh Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu buatannya Nabi itu sendiri. Atau mereka mengatakan Muhammad itu penyair. Apa yang beliau sampaikan itu syair-syair, seperti para penyair yang mereka lihat dan mereka ketahui. Nah, tapi bahkan pada tingkat mereka itu dengan sombongnya mengatakan, coba kamu datangkan satu mukjizat seperti mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya, kami tentu akan beriman. Maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa di antara sunnatullah, barang siapa yang minta diturunkan mukjizat, kemudian mukjizat itu benar-benar diturunkan, kemudian mereka tidak beriman setelah turunnya mukjizat, maka Allah akan mengadab langsung umat yang seperti itu. Dan ini sudah dilakukan terhadap umat-umat sebelum mereka. Apakah mereka berani menjamin beriman setelah diturunkan mukjizat? Apakah mereka merasa lebih baik daripada umat-umat sebelumnya? Tentu tidak, ya. Pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama, tidak beriman. Jadi percuma melayani permintaan mereka, karena yang mereka minta itu hanya sekedar untuk menutupi penentangan mereka, untuk mencari-cari alasan agar tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, fiha fawaid.
Al-faidatul ula an Ibnu Abbasin qauluhu adghathu ahlamin qala mustabihatun. An Ibnu Abbasin qauluhu adghathu ahlamin qala mustabihatun. Wa an Qatadah qauluhu adghathu ahlam ay fi'lu halimin innama hiya ru'ya ra'aha. Wa an Qatadah qauluhu adghathu ahlamin ay fi'lu halimin innama hiya ru'ya ra'aha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala adghathu ahlam, Ibnu Abbas menafsirkan itu ucapan yang samar, mustabih, samar, kacau, enggak jelas ya. Mimpi yang enggak jelas. Kalau kalian mimpi ya, kemudian dalam mimpi itu kalian menjadi raksasa melawan kelinci, itu bawa senjata, terus di tengah-tengah mimpi itu kalian menggigau, ya, gigonya enggak jelas juga, ya. Nah, itu namanya adghathu ahlam. Enggak jelas mimpinya, kacau, ya. Nah, ngomongnya ketika menggigau juga kacau, mustabihah. Dari Qatadah beliau berkata, firman Allah Ta'ala adghathu ahlam di sini artinya ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang mimpi ketika melihat mimpinya. Ketika orang itu bermimpi, terkadang dia itu kemudian menggigau. Bahkan ketika itu dia bangun dari tempat tidurnya, ya, melakukan gerakan-gerakan sendiri, ya, naam, seperti dalam mimpinya. Itu orang yang melihatnya juga heran. Ini ngapain ya? Ngomongnya enggak jelas ya. Tanya, kamu ngapain? Aku orang yang paling kuat. Tuh. Kamu kemana? Capek. Gitu. Jadi ngomongnya menggigau itu melantur. Ketika dia jalan, gerak, duduk itu gak sadar, ya. Itu namanya adghathu ahlam. Baik. Al-faidatu as-saniyah. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alim at-tanzil, yakni anna al-musyrikina iqtasamu, pakai qaf, iqtasamu al-qawla fihi wa fima yaquluhu. Iqtasamu al-qawla fihi wa fima yaquluhu. Faqala ba'duhum adghathu ahlamin. Wa qala ba'duhum huwa
firyatun. Bal huwa firyatun, ya. Wa qala ba'dhum bal huwa firyatun. Wa qala ba'dhum bal Muhammad syair wa ma ja'akum bihi syi'run. Berkata Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alim Tanzil, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa orang-orang musyrik perkataan mereka tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran yang beliau sampaikan bermacam-macam. Sebagian mereka berkata apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adghasu ahlam, kacau, gak jelas, seperti omongannya orang yang sedang mimpi. Sebagian mereka berkata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu ya firyah, sesuatu kebohongan yang beliau ada-adakan sendiri. Sebagian mereka berkata Muhammad itu penyair dan Al-Quran yang beliau bawa yang didatangkan kepada kalian adalah syair. Nah, al-faidatu ats-tsalisah, anna kulla man lahu adna ma'rifah bil waqi' min halati rasul wa nadhara fi hadha alladhi ja'a bihi jazman la yaqbalu syak annahu ajalul kalam wa alahu wa annahu min indillah. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, ya, bahwa setiap orang yang memiliki pengetahuan sedikit saja tentang keadaan yang sebenarnya dari keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperhatikan sebentar saja Al-Quran yang beliau bawa, maka pasti dia akan mengatakan tanpa ada keraguan bahwa itu adalah kalam yang paling mulia dan paling tinggi, dan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau mengenal sedikit saja fakta, ya. Bagaimana kalau benar-benar mengenal secara mendalam tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang dibawa, maka akan semakin mantap keyakinannya. Nah, al-faidatu arabi'ah, anna al-Quran al-azima akbarul ayatil mustamirrah
bahwa Al-Quranul Azim adalah mukjizat terbesar yang terus dirasakan sepanjang masa kehebatannya. Ya. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Sudah selesai terjadi, sudah enggak ada lagi, sudah enggak ada bekasnya, tinggal cerita, ya. Tapi Al-Quran sampai hari kiamat nanti akan terasa terus sepanjang masa kehebatannya. Nah, wa anna ahadan minal bashari la yaqdiru alal ityan bimithli ba'dih, dan bahwa sesungguhnya tidak akan ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan Al-Quran walaupun sebagian saja. Baik. Al-faidatu Arabiah. Nah. Al-khamisah. Al-faidatu al-khamisah. Baik, barakallahu fikum. Anna sunnatullahi fi ayatihi anna man talabaha thumma hasalat lahu falam yu'min ayu ajilahu bil uqubah. Nah, bahwa sungguhnya termasuk sunnatullah tentang ayat-ayatnya atau mukjizat-mukjizatnya, bahwa orang yang meminta datangnya mukjizat itu kemudian benar-benar terjadi, yakni datang, tapi dia tidak beriman, maka Allah akan menyegahkan hukuman untuknya. Wal-iyadu billah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.